Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Azania dan juga rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang diagnosis Salmonella penyebab demam tifoid dengan menggunakan electronic nose technology. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Eli Kusumawati NIM 5, kemudian saya sendiri Fitri Amalia NIM 16 dan Nur Afifah Baskara NIM 24. Berikut merupakan tabel of content dari presentasi kami kali ini. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga rancangan tes diagnostik, dan yang keempat novelitas dari tes yang dirancang. Yang pertama latar belakang. Demam tifoid dan paratifoid bersifat infeksi enterik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica cerevisiae dan paratipi A, B, dan C yang masing-masing secara kolektif disebut sebagai Salmonella tifoid dan menyebabkan demam enterik. Jika tidak diobati, akan mengembangkan penyakit pada usus, neuropsikiatri, dan komplikasi lain pada beberapa pasien. Nah, penyakit ini juga umum terjadi pada anak-anak. 3 studi kohort berbasis komunitas yang dilakukan antara tahun 1995 dan 2006 di India memperkirakan kejadian kultur tifus yang dikonfirmasi pada 377 per 100.000 orang dengan insiden tertinggi pada anak usia dini. Kemudian pada awal abad ke-21, tifus masih menjadi masalah kesehatan global yang utama, tetapi sebagian besar belum dikenali. Diperkirakan 17 juta kasus penyakit demam tifoid dan paratifoid terjadi secara global pada tahun 2015. Kebanyakan terjadi di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara. Nah, apabila tidak diobati, demam tifoid dan paratifoid bisa terjadi fatal dengan menyebabkan 178.000 kematian diperkirakan di seluruh dunia pada tahun 2015. Menurut Radari Skandar dan kawan-kawan tahun 2018. Meskipun banyak literatur yang membahas terkait demam tifoid, tetapi sebagian besar negara endemik belum memiliki sistem surveillance nasional berbasis populasi untuk demam tifoid. Selain itu, beberapa negara menggunakan pengawasan pasif diagnosis klinis dengan kemampuan terbatas untuk mengkonfirmasi demam tifoid untuk kasus berdasarkan kultur darah, di mana apabila bakteri telah memasuki darah, haruslah bakteri yang telah akut. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode diagnosis yang komprehensif yang dapat mendeteksi demam tifoid sejak dini dan bersifat non-invasif. Berikutnya, mari kita bahas karakteristik Salmonella. Salmonella tergolong ke dalam bakteri gram negatif berbentuk basil serta memiliki flagella sebagai alat geraknya. Ia termasuk ke dalam bakteri anaerob fakultatif dan tidak membentuk spora. Salmonella dapat hidup pada kisaran suhu 5 hingga 47 derajat Celcius dan dapat tumbuh dengan optimum pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat sensitif terhadap suhu tinggi dan dapat mati pada suhu lebih dari sama dengan 70 derajat Celcius. Secara umum, Salmonella memiliki 3 jenis antigen, yaitu yang pertama adalah antigen H yang terletak pada flagella, lalu antigen O, kemudian antigen V yang ada pada selaput pembungkus, dan juga Salmonella ini dapat tumbuh pada rentang pH 4 hingga 9, namun optimum pada pH netral yaitu pada rentang 6,5 hingga 7,5. Salmonella dapat ditransmisikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui kontaminasi makanan yang berasal dari hewan, misal seperti daging, telur, dan susu. Kemudian dapat ditransmisikan melalui cross contamination yang terjadi ketika proses pengolahan, misalnya dari peralatan, sayur, buah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah melalui kontaminasi secara langsung melalui penularan dari satu orang ke orang lain, di mana dapat terjadi melalui kontak langsung atau melalui feses. Sistem penciuman manusia terhubung dengan otak. Deteksi bau yang dilakukan oleh indera penciuman akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan seperti perasaan tidak nyaman, aroma buah-buahan segar, aroma parfum, dan informasi sejenis lainnya. Sinyal volatil tertentu berinteraksi dengan reseptor neuron yang mengirimkan sinyal pada impuls saraf untuk diproses di otak. Sinyal yang masuk kemudian disimpan dan dianalisis dengan bantuan hipotalamus dan korteks olfaktori di otak.
Serupa dengan alur dan tujuan dari indera penciuman manusia, Electronic Nose Technology mampu melakukan penghimpunan sensor, memiliki sistem akuisisi data, unit pemroses sinyal, penyimpan data, dan artificial intelligence untuk membantu dalam proses deteksi dan analisis. Berdasarkan skema electronic nose atau e-nose yang telah digambarkan pada gambar 3, dapat dilihat bahwa e-nose terdiri atas software dan hardware. Kedua komponen bersinergi dalam memproses sinyal yang dihantarkan. Software merupakan komponen yang menggambarkan otak, sedangkan hardware dapat disandingkan dengan reseptor olfaktori pada sistem e-nose. Pada bagian otak, yakni software, banyak tersusun atas unit pemroses data yang dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi aroma yang terdeteksi dengan penanda digital pada bahan kimia yang terkandung pada sampel. Sedangkan pada bagian reseptor olfaktori, yakni hardware, merupakan bagian penghimpun sensor. Deteksi sinyal yang masuk terjadi dengan adanya perubahan voltase, arus, frekuensi, serta parameter resistansi, tergantung jenis komponen pada sensor. Sinyal yang dirasakan pada sensor kemudian dimanipulasi sehingga dapat lebih mudah memasuki tahap selanjutnya dan dapat disimpan dalam bentuk data. Teknologi e-nose ini bersifat non-invasif karena prinsip deteksi menggunakan sensor terhadap gas atau volatile organic compounds atau VOC yang terintegrasi dengan artificial neuron. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penyusunan proposal ini bertujuan untuk merancang tes diagnosis yang bersifat non-invasif pada deteksi salmonella penyebab demam tifoid dengan menggunakan prinsip Electronic Nose Technology atau e-nose. Selanjutnya akan dijelaskan rancangan dari tes diagnostik. Komponen alat dari tes diagnostik ini terdiri atas sensor dan machine learning algorithm. Pada perancangan tes diagnostik penyebab demam tifoid, digunakan sensor jenis metal oxide sensor atau MOS. Meskipun sensor berbasis MOS umum digunakan pada industri makanan, deteksi kontaminasi, serta kontrol kualitas industri, sensor ini juga dapat digunakan untuk deteksi dengan sampel feses yang melalui proses pemanasan pada temperatur tinggi sebelumnya. Hal ini didasarkan pada kerja sensor yang dapat dilakukan pada temperatur yang tinggi, serta memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Pada umumnya, MOS menggunakan rentang temperatur 100 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. Penggunaan temperatur yang tinggi memungkinkan reaksi yang cepat dan reversible pada permukaan sensor serta menghindari terbentuknya lapisan air yang akan menghambat reaksi dengan gas. Selanjutnya, untuk machine learning algorithm dalam metode diagnostik ini digunakan supervised learning, yaitu kumpulan data dengan input yang telah diketahui atau labeled dan output atau labels diberikan kepada algoritma ML. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fungsi pemetaan yang kuat atau model antara input dan output. Fungsi pemetaan atau model ini nantinya akan memungkinkan sistem untuk memprediksi keluaran karena tidak akan melihat data masukan yang baru. Dalam teknologi e-nose ini, ML banyak digunakan karena sifatnya mampu untuk memproses dan memahami data dalam jumlah yang besar, mengkalibrasi rangkaian sensor gas, dan memberikan hasil klarifikasi dan pengenalan yang akurat. Algoritma pengenalan pola umumnya juga digunakan untuk mengukur dan mengklasifikasikan bahan kimia yang terdeteksi oleh e-nose. Selanjutnya, algoritma klasifikasi biasanya digabungkan dengan analisis data teknik untuk mengenali aroma yang berbeda. Rancangan tes diagnostik ini menggunakan Heracles Neo Electronic Nose seperti yang tertera pada gambar 4. Heracles Neo Electronic Nose merupakan salah satu jenis electronic nose yang terintegrasi dengan gas kromatografi atau GC. Pada sistem terdapat dua kolom kapiler logam, yaitu kolom MXT5 yang terdiri dari cross bond 5% divinyl, 95% dimetil polisiloksan, dan kolom MXT1701 yang terdiri dari cross bond 14% cyanopropylpenyl dan 86% dimetil polisiloksan. Kemudian, senyawa volatil akan dipisahkan dan deteksi dengan menggunakan dua flame ionization detector atau FID. Kemudian pengumpulan sampel feses dan preparasi sampel. Sampel dikumpulkan pasien pada pagi hari kemudian disimpan dalam tube. Kadar air dan lama penyimpanan pada suhu kamar pada komposisi VOC tinja dilakukan dengan menyiapkan subsampel yang diambil dari massa feses dengan cara mengaduk dengan menggunakan spatula kaca selama 20 menit, di mana massa feses ini akan menjadi homogen. Kemudian,
Sampel tinja murni dengan berat 2 gram disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius segera setelah sampel tersebut dikumpulkan. Selanjutnya, analisis dan diagnosis. Sampel feses yang telah dipreparasi sebelumnya kemudian dianalisis dengan menggunakan Hierarchical Electronic Nose, yaitu electronic nose yang terintegrasi dengan gas kromatografi. Sebanyak 2 gram sampel dimasukkan ke dalam vial untuk dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Dan sebanyak 2000 mikroliter gas headspace diinjeksikan ke dalam GC pada suhu 200 derajat Celcius. Temperatur pada oven kemudian ditingkatkan dari 50 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius pada laju 1 derajat Celcius per second hingga dicapai temperatur 250 derajat Celcius pada laju 3 derajat Celcius per second selama 15 menit. Selanjutnya, temperatur dari 2 FID yaitu sebesar 260 derajat Celcius untuk keperluan deteksi. Hasil electronic nose yang diperoleh berdasarkan deteksi sebelumnya kemudian dianalisis menggunakan software AlphaSoft. Metode analisis data yang dilakukan pada software AlphaSoft yaitu Principal Component Analysis atau PCA, Linear Discriminant Analysis atau LDA, dan Discriminant Factor Analysis atau DFA. Kemudian pada tahap diagnosis dilakukan pencocokan metabolit sampel dengan database. Berikut disajikan pada tabel 1 jenis serovar Salmonella enterica penyebab demam tifoid beserta dengan biomarkernya. Berikutnya dilakukan evaluasi rancangan tes, di mana evaluasi rancangan tes dilakukan dengan membuat confusion matrix, di mana hasil prediksi benar yaitu true positif dan true negatif, serta hasil prediksi yang salah atau false positif dan false negatif digunakan untuk mengukur performa dan juga mengevaluasi kinerja sistem. Pada sistem INOS biasanya dilakukan evaluasi terkait akurasi, presisi, sensitivitas, spesifisitas yang dibandingkan dengan gold standard. Dalam hal ini, metode yang menjadi gold standard untuk mendeteksi salmonella adalah menggunakan bacteriological assay. Akurasi didefinisikan sebagai jumlah nilai yang diprediksi dengan benar dari keseluruhan prediksi yang dilakukan. Kemudian presisi didefinisikan sebagai nilai yang memberikan informasi tentang label positif yang akan diprediksi dengan benar di antara semua nilai positif. Kemudian sensitivitas dia didefinisikan sebagai proporsi positif aktual yang diklasifikasikan dengan benar. Kemudian spesifisitas didefinisikan sebagai nilai negatif aktual yang diklasifikasikan dengan benar. Berikutnya mari kita bahas novelitas dari rancangan tes diagnostik ini, di mana saat ini belum terdapat metode diagnostik salmonella yang menggunakan metode electronic nose system, di mana metode diagnostik yang biasa digunakan untuk deteksi demam tifoid berdasarkan keberadaan salmonella dilakukan dengan menggunakan kultur sel mikroba, tes serologi, dan juga menggunakan deteksi molekuler. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam merancang diagnostik ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan terutama untuk Ibu Azania selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi diagnostik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.